A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah penuh berkah ini. Semoga jamaah yang rawuh pada malam hari ini Allah berikan kesehatan. Semoga yang menjawab amin Allah berikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan solehah, rezeki halal berkah dan melimpah ruah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberatkan timbangan kita di syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Tema pada malam hari ini agak ngeri-ngeri sedap begitu. Temanya adalah 4 pintu setan. Apa Bu? 4 pintu setan. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Jadi kalau ditanya siapa musuh manusia, maka jawabannya adalah setan. Tapi dalam surat An-Nas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setan itu pekerjaannya adalah yuwaswisu fi sudurin nas, yang menggoda manusia, mengajak manusia kepada kemungkaran. Kita lanjutkan ayatnya, minal jinnati wan nas. Dan ternyata bentuknya ada 2, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Berarti manusia itu bisa berubah menjadi, bukan saya yang jawab ya, jamaah yang jawab. Kalau begitu Bapak Ibu, kira-kira mana yang lebih berbahaya? Setan dalam wujud jin atau manusia? Ada yang bilang, Ustadz, kalau setan dalam wujud jin, kita bacakan ayat kursi, kabur dia. Tapi kalau setan dalam wujud manusia, dibacakan ayat kursi, senyum-senyum dia. Yang seperti ini harus dilempar kursi baru lari. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita untuk menjaga diri kita dari godaan setan. Maka apapun aktivitas kita, maka kita awali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang kata An-Nas tadi, surat An-Nas tadi ada 2, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ibnu Qayyim al-Jauzi ada menjelaskan ada 4 pintu setan. Jadi dari 4 tempat inilah setan akan masuk menggoda kita. Yang pertama apa? Pandangan yang tidak terjaga. Saya ulangi, yang pertama apa? Pandangan. Maka hati-hati dengan apa yang kita lihat. Maka dalam Islam ada konsep ghaddul basar. Apa itu? Menundukkan pandangan. Dan salah satu tujuan pernikahan dalam Islam itu agar apa? Agar kita bisa menundukkan pandangan. Maka harusnya orang yang sudah menikah itu ya pandangannya tertunduk, bukan malah standby kan begitu. Nah, boleh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, al-ainu tazni. Mata itu yo berzina. Apa? Zinatul aini an-nadhru. Zinanya mata itu
melihat. Maka kita tidak boleh melihat sembarangan. Maka dalam Islam, kalau melihat sesuatu yang Allah haramkan, maka tundukkanlah pandangan kita. Dan ternyata Bapak Ibu, mohon maaf, ini rumusnya penting sekali. Dari apa yang kita melihat, dari apa yang kita lihat, itu bisa merubah masa depan kita. Coba diingat ya Bapak Ibu. Perhatikan apa yang kita lihat, karena yang kita lihat menjadi apa yang kita pikirkan. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan berubah menjadi perbuatan. Hati-hati dengan perbuatan menjadi kebiasaan. Hati-hati dan kebiasaan akan merubah masa depan. Rumusnya itu. Hati-hati apa yang kita lihat, karena yang dilihat menjadi apa yang difikirkan. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, karena yang kita pikirkan berubah menjadi perbuatan. Hati-hati dengan perbuatan bisa menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu merubah masa depan. Masa depan kita ditentukan dengan apa yang kita lihat, terutama anak-anak kita. Mohon izin Bapak Ibu, ini rumusnya saya temukan, saya dapatkan itu kurang lebih 5 tahun inilah begitu. Dan kalau saya pikir-pikir, yang membuat saya seperti ini itu ternyata apa yang saya lihat waktu saya kecil. Saya sering cerita itu di pengajian itu. Jadi Bapak Ibu saya itu punya kebiasaan kalau nyetel TV yang ditonton cuma 2, pengajian kalau tidak berita. Pengajian berita. Maka TV itu nyala kalau pagi. Ya sekitar jam 6 lah. Kalau di sini jam 5, di rumah saya jam 6 karena kita waktu Indonesia Tengah. Nah, orang tua saya itu setiap minggu siang punya kebiasaan nonton SCTV, ada tablik akbar yang mengisi Agim di Masjid Istiqlal setiap minggu siang. Otomatis saya ikut-ikutan nonton. Maka saya kecil ketika ditanya, kalau teman saya ditanya mau jadi apa cita-citanya, jadi dokter, jadi pilot, jadi polisi, jadi tentara. Saya ketika ditanya, Mahfud mau jadi apa? Jawaban saya, jadi AA Food begitu. Kenapa? Karena yang ngisi tablik akbar yang ditonton orang tua saya siapa? AA Gim. Jadi cita-cita saya itu jadi AA Food begitu. Mungkin nggak kira-kira jamaah? Agak susah karena saya orang Kalimantan Timur. AA itu kan panggilan orang Sunda, betul tidak? Dan ternyata gara-gara saya suka nonton pengajian, sampai sekarang kerjaan saya ngisi pengajian. Dan ternyata saya menikah, istri saya orang Sunda. Kalau saya mudik ke Bogor, saudara saya manggil saya siapa? AA Food, Masya Allah. Bapak Ibu, ini sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Minimal apa yang kita lihat, itu menjadi apa yang kita pikirkan Bapak Ibu. Gak percaya kita buktikan. Coba pikirkan wajah orang yang saya sebutkan namanya. Boleh? Coba yang pertama, Jokowi, bisa? Yang kedua, Prabowo, bisa? Yang ketiga, Razan Muhammad Al-Fatih. Bisa dibayangkan? Nggak bisa. Itu nama anak saya. Umurnya 1,5 bulan. Ini saya baru berpisah setengah jam, udah kangennya luar biasa. Apa yang dilihat menjadi apa yang difikirkan. Yang difikirkan berubah menjadi astagfirullah. Ustadznya masih di sini kok lupa materinya nih jamaah. Yang difikirkan berubah menjadi perbuatan berubah menjadi kebiasaan, merubah masa depan. Mohon izin, masa depan kita, masa depan anak-anak kita ditentukan apa yang mereka lihat dari kecil. Mudah-mudahan kalau anak kita ke masjid, minimal ketika besar menjadi ahlul masjid. Anak kita ajak ke masjid ngaji. Mudah-mudahan nanti sampai tua sergap pengajian. Allahumma. Itu yang akan membentuk masa depan keluarga kita.
Kenapa? Karena janji Allah dalam Quran, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, Bapak Ibu. Jadi, cara memperbaiki diri kita, keluarga kita itu perbaiki salatnya. Dan salat itu akan merubah masa depan kita dan juga keluarga kita. Nggak usah muluk-muluk Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi yang pertama adalah pandangan yang tidak terjaga. Pintu setan yang kedua, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, yaitu banyak bicara. Oh, ini angel ini ya. Filosofinya Bapak Ibu, Allah tuh menciptakan kita dengan 2 telinga dan 1 mulut. Artinya apa? Kita itu diminta lebih banyak mendengar daripada berbicara. Betul tidak? Betul tidak? Setuju, Bu? Jadi terlalu banyak bicara itu juga bisa menjadi tempat di mana setan itu masuk. Salah satunya adalah gosip. Apa itu gosip? Makin digosok makin ada pelakunya di sini yang suka gosip, Bu. Ada. Mukenahnya warna apa? Sesama pelaku jangan saling menuduh gitu. Tapi begitu Bapak Ibu. Apalagi kalau saya tuh kan tinggalnya di asrama UMY. Di belakang UMY itu yang dulu sawah, sekarang isinya adalah kafe. Ini sepanjang Institut Tablik itu kan kafe semua. Dan kalau malam penuh diisi muda-mudi. Mohon maaf, saya nggak tahu yang diobrolin itu apa. Kalau dulu di negara kita, bahkan 17 tahun sebelum Indonesia merdeka, anak-anak muda itu kumpul dari Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Batavia, ngumpul ngobrol diskusi, maka lahir sebuah sumpah yang namanya Sumpah Pemuda, cikal bakal kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi anak muda dulu kalau ngumpul, yang didiskusikan itu negara, yang diskusikan itu adalah bagaimana konsep Indonesia, konsep bangsa dan seterusnya. Kalau yang didiskusikan mahasiswa, anak-anak muda di kafe itu seperti yang didiskusikan pemuda dulu, wah, masa depan bangsa kita ini cerah, Pak. Tapi kok rasa-rasanya sepertinya tidak begitu. Yang didiskusikan sepertinya kadang-kadang sesuatu yang kurang bermanfaat. Maka monggo Bapak Ibu, hati-hati. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Rasulullah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia mengucapkan yang baik atau diam. Jadi orang muslim itu, orang Islam itu, orang beriman itu, ucapannya harus baik. Kenapa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ciri iman kepada Allah dan hari kiamat itu mengatakan yang baik atau diam. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf nih ya, kan mohon maaf anak zaman sekarang itu Ustadz ini tuh bukan menghina Ustadz tapi akrab, manggil temennya pakai nama hewan begitu. Mohon maaf ngomongnya, mohon maaf ya, saya tuh kalau ngajar di kampus itu padahal ada dosen di kelas, itu ada aja mahasiswa nyeletuk sama temennya keluar bahasa yang kotor. Walaupun kita tahu itu karena akrab, makanya bahasanya begitu. Tapi kata Rasulullah, ini hadis sahih, falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau iya. Nah, ini penting untuk kita garis bawahi. Dan alhamdulillah di depan kita sudah ada teh dan snack. Monggo Bapak Ibu bisa dinikmati bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo disekecaaken. Monggo silakan.
Monggo santai mawon sambil dinikmati teh dan snacknya. Saya lanjutkan pengajiannya. Setuju? Baik. Sampai mana tadi Pak? Dapat snack langsung lupa materinya. Apa? Banyak bicara. Dalam hadis yang lain, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ciri tanda kebaikan keimanan seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, termasuk perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Ini penting ini Bapak ini. Kemarin tuh lagi rame di YouTube, saya nggak tahu di Instagram, itu Rocky Gerung berdebat dengan apa namanya di TV itu, dan dia marah-marah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Makanya kata Rasulullah, Bapak Ibu kalau marah, idza ghadiba ahadukum falyaskut, kata Rasulullah. Kalau kamu marah, kata Rasulullah, maka diam. Tahan. Apapun omongan yang ingin dikeluarkan ketika marah, tahan. Biasanya kan mohon maaf, kadang-kadang kita tuh kalau marah pengen sebut nama hewan, kan begitu. Tahan. Karena saya belum pernah itu dengar orang marah nyumpahin temannya nyebut nama hewan. Kelinci, enggak pernah. Kupu-kupu, enggak pernah. Apalagi yang agak-agak lucu. Biasanya yang keluar itu nama-nama penghuni kebun binatang, betul tidak? Nauzubillah min. Jadi Bapak Ibu kalau marah diam. Karena makanya kalau kata orang bijak, jangan mengambil keputusan ketika sedang marah. Semua keputusan yang dihasilkan dari emosi akhirnya adalah penyesalan. Betul tidak? Makanya mohon maaf sebelumnya, dalam Islam hukum talak itu ada di suami, bukan di istri. Jadi kalau istri bilang kita cerai enggak? Enggak. Tapi kalau suami, aku ceraikan kamu, itu jatuh talak pertama. Kenapa? Karena secara psikologis perempuan itu jauh lebih perasa daripada laki-laki. Sehingga ketika emosi kadang-kadang berpikirnya kurang jernih. Walaupun banyak juga laki-laki yang hari ini berpikirnya juga kurang jernih ketika sedang marah. Maka kata Rasulullah, kalau kamu marah maka diam. Kalau kamu beriman, katakan yang baik atau diam. Kalau kamu orang yang beriman, tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, termasuk perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Maka seemosi apapun kita, semarah apapun kita, sumpah serapah tidak ada di kamusnya orang-orang yang beriman. Betul tidak? Iya. Sumpah serapah itu tidak ada di kamusnya orang-orang yang beriman. Bapak Ibu mohon maaf, dalam hadis yang lain kata Rasulullah, ajaban li amrin mu'min, sungguh menakjubkan segala sesuatu yang melekat dengan orang beriman. In amruhu kulluhu khair, karena semua yang melekat dengan orang beriman itu baik. Kenapa? Ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Ketika mendapatkan ujian, musibah, sesuatu yang tidak dia sukai, maka dia bersabar mengucapkan inna lillah. Maka kalau kita dapat ujian, kita ditipu, dibohongi, kita emosi, maka cukup mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jangan keras-keras juga ya. Nanti lo kamu nyumpain saya mati, kan begitu juga itu. Masya Allah. Artinya apa? Tidak ada sumpah serapah dalam kamus orang-orang Jadi yang pertama apa pintu setan? Halo?
pandangan yang tidak terjaga. Yang kedua apa? Banyak bicara. Yang keempat, yang ketiga, makasih. Yang ketiga, banyak makan. Lu serius ini? Bukan kata Ustadz loh, kata siapa? Loh. Kata siapa? Ibnu Piye toh? Ibnu Qayyim. Siapa beliau? Ulama besar. Banyak makan. Makanya Rasulullah itu berhenti sebelum kenyang. Jadi makan itu tidak boleh berlebihan. Dalam surat Al-A'raf ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, kulu washrabu wala tusyrifu." Hei orang-orang beriman, kalau pergi ke masjid pakailah pakaian terbaik. Kulu washrabu wala tusyrifu, dan makan minum jangan berlebihan. Bapak Ibu, ternyata dari Al-A'raf 31 ada hikmah. Maksudnya apa Ustadz? Ternyata makan itu bisa mempengaruhi kekhusyuan ibadah. Maka mohon maaf, sholat yang paling susah khusyuk itu sholat tarawih. Kenapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tengkleng disikat, tongseng dimakan, gudeg dilahap, sampai begitu. Akhirnya sholat tarawihnya ngan? Ada orangnya di sini Pak. Bajunya warna apa? Maka makan minum tidak boleh berlebihan. Bapak saya itu, kalau saya belum bisa, tapi bapak saya itu punya kebiasaan kalau makan nasi setelah sholat tarawih. Bapak saya. Kalau saya mengikuti menu yang ada di masjid itu. Karena mohon maaf Pak, di Bontang, di Kalimantan Timur, di rumah saya itu namanya takjil itu yo air minum sama satu snack. Ketika saya ke Jogja, takjil itu air minum sama nasi. Dalam hati saya apa? Mantap, cocok ini kan begitu. Tapi ya awalnya saya kaget Pak. Lah kok takjil kok nasi? Tapi itulah yang dibutuhkan mahasiswa ya. Karena kalau snack orang Indonesia kan kalau habis makan roti satu pabrik udah makan belum? Belum. Habis mie satu kerdus sudah makan belum? Belum. Kalau belum nasi belum madang. Masyaallah. Jadi kulu wasrobu wala tusrifu, makan minum tidak boleh berlebihan. Maka Bapak Ibu kalau makan ambil secukupnya. Jangan sampai, apalagi yang prasmanan ya, jangan sampai sisa. Lebih baik habis kurang nambah daripada terlalu banyak malah tidak habis. Itu akan mubazir, dan mubazir itu temannya setan. Kulu wasrobu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Karena orang Indonesia itu mohon maaf ya kadang-kadang lucu. Kalau lapar susah mikir. Kalau makan kenyang ngantuk. Lah terus arepe piye? Maka cocok nih kalau malam kajian snack ya. Jangan sampai menunya ingkung, satu orang satu ekor. Itu dijamin pasti belenger, betul tidak? Oh tapi pernah soto itu ya, soto itu pernah ya, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, nah ini. Jadi yang ketiga adalah makan berlebihan. Terakhir nomor 4. Pintu setan yang keempat kata Ibnu Qayyim al-Jauzi adalah banyak bergaul. Banyak apa? Bergaul. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, al-mar'u ala dinu khalilih. Agama seseorang
kebaikan diri seseorang itu bisa dilihat dengan siapa dia berteman. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah kita memperhatikan dengan siapa kita berteman, Bapak Ibu. Kalau kata orang Arab itu kan berteman dengan pandai besi tercium bau besi, berteman dengan tukang parfum tercium bau parfum, bahkan kalau beli dapat diskon, kan begitu. Itu tambahannya itu diskon itu. Tapi penting, bayangkan loh, kata Rasulullah, almar'u ala dini khalilih, agama seseorang, keimanan seseorang, kebaikan seseorang itu bisa dilihat dengan siapa dia berteman. Makanya kata Rasulullah melanjutkan hadis ini, falyanzur ahadukum man yukhalil, perhatikan kamu tuh berteman dengan siapa. Makanya kalau kita bahas obat hati, tombo hati itu 5 perkorone, betul Pak ya? Saya mau lanjutkan, pasti salah semua itu bahasa Jawanya. Salah satunya adalah berkumpul dengan orang di mana orang soleh berkumpul? Di masjid. Maka Bapak Ibu pastikan yang di kanan kirinya ini itu sudah betul. Artinya apa? Lingkungan kita sudah benar ngumpulnya di masjid, acaranya ngaji. Betul itu. Mohon maaf, karena kalau kita ini tidak disibukkan dengan perkara ketaatan, maka mohon maaf kita akan disibukkan dengan perkara kemaksiatan. Life is choice, hidup adalah pilihan. Ada hitam, ada putih, nggak bisa di tengah-tengah. Ada surga, ada neraka. Ustadz saya di tengah-tengah bisa, tengah-tengah surga neraka. Yo, isora, saged boten isora. Ini mohon maaf, Bapak Ibu saya tuh Jawa Timuran Pak, Madiun. Makanya saya tuh kadang-kadang kalau sok-sokan Jawa itu saya masih ingat itu. Bule saya manggil, saya masih SD. Tapi karena saya ke Jawa, saya sok-sokan bahasa Jawa. Mahfud, nyapo, gitu saya jawab. Kata jangan begitu, dalam. Oh begitu, Mahfud dalam begitu, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, kita disuruh memperhatikan dengan siapa kita berteman, Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang keimanan kita itu bisa dilihat dengan siapa kita berteman. Maka pastikan teman kita itu orang-orang yang soleh. Kalau enggak soleh, berarti teman kita adalah orang-orang yang salah. Kan begitu. Sederhana kok Bapak Ibu. Sederhananya begini. Jogja ini kota pendidikan. Kalau mau pengajian, saya pernah dapat jadwal Ustaz. Dari Senin subuh sampai Minggu Ba'da Isya itu ada pengajian di mana-mana. Kalau mau diturutin. Mohon izin, saya itu DKM Masjid Kiai Haji Suja, PKU. Itu Pak seminggu pengajiannya 5 kali. Senin sore, Kamis sore, Jumat sore, malam Minggu pagi. 5 kali, itu yang rutin. Ini lagi dibuka kelas lansia. Jadi khusus buat lansia, materinya khusus. Itu ada lagi, kalau saya tidak salah jam 8 sampai jam 10 hari Minggu. Macam-macam. Jadi pengajian di Jogja ini banyaknya luar biasa. Kemarin baru ada roadshow dakwah. Itu pengajian rasa konser. Kenapa? Pesertanya itu ribuan. Namanya Wang Sinawang. Ustadz Abdul Somad, ya kan? Ustadz Salim Afillah, Ustadz Lukmanul Hakim, sama Habib Anis itu muter. Itu di Jogja. Tapi mohon maaf, di sini banyak tempat maksiat nggak? Banyak. Pertanyaan saya sederhana. Orang-orang mahasiswa yang asalnya di luar Jogja, mereka tahu dari mana kalau di Jogja ini ada masjid buat tempat ngaji, ada, mohon maaf, tempat-tempat maksiat, mereka tahu dari mana? Dari temennya, betul tidak? Iya. Kalau teman kita baik, itu kita diajak, yuk ngaji, bro ngaji yuk, gitu. Bro ke masjid yuk, gitu. Kalau teman kita nggak baik, ya kita minimal diajak.
Ya ada konser begitu. Ada loh mahasiswa itu yang tahu, pokoknya Ustadz bulan ini ada konser di sini. Tahu dia. Saya ya nggak pernah tahu tuh ada konser. Tapi ada juga mahasiswa yang mohon maaf, dia nggak tahu ada konser, tapi tahu ada pengajian di sini dan di sini. Ya, kalau buat anak muda zaman sekarang, teman itu bukan sekedar di kanan kiri, tapi siapa yang kamu follow di media sosial, itulah teman. Dan kata Rasulullah, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaklah kita memperhatikan dengan siapa kita berteman. Maka teman itu bisa mengajak kepada kebaikan, teman juga bisa menggelincirkan kita dalam kesesatan. Nah, ini penting untuk kita garis bawahi. Yo tak balik nih, minimal pulang ingat ada 4 pintu setan. Ya Bapak Ibu, diingat, jangan sampai habis sholat isya 4 tinggal 3. Di jalan ngobrol sampai rumah tinggal 2. Makan kenyang tinggal 1, bangun tidur hilang semua. 1, pandangan yang tidak terjaga. 2, banyak bicara. 3, banyak. 4, banyak bergaul. Inilah 4 pintu setan yang harus kita tutup, jangan sampai kita buka, apalagi sampai setan masuk. Bapak Ibu sekalian, inilah pentingnya kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena kadang-kadang mohon maaf ya, kemungkaran itu terjadi bukan karena banyaknya orang jahat, tapi diamnya orang-orang baik. Maka orang-orang baik itu tidak boleh diam, harus berbicara. Qulil haqqa walau kana murron, katakan yang hak walaupun itu menyakitkan. Hari ini mohon maaf, dunia ini kebalik. Yang tuntunan menjadi tontonan, yang tontonan menjadi tuntunan. Mohon maaf, hari ini tuh ngeri Bapak Ibu. Padahal Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh berpesan, biasakan yang benar. Kita itu disuruh membiasakan yang benar, bukan membenarkan sesuatu yang biasa. Dan untuk menegakkan kebenaran di akhir zaman ini beratnya luar biasa Bapak Ibu. Kalau dalam konteks pemilu, nah ini mau ada pilkada, itu serangan fajar. Menerima serangan fajar biasa atau tidak? Mungkin di kalangan Indonesia biasa, tapi benar tidak? Tidak. Kalau rakyat tidak ada yang menerima serangan fajar, ada nggak yang nyerang fajar? Tidak ada. Di kalangan pergaulan, mohon maaf nih, saya kan jadi pengasuh di Unires. Di Unires itu Bapak Ibu tidak boleh berboncengan dengan lawan jenis. Ketahuan dapat poin pelanggaran, bisa dapat surat peringatan, bahkan sampai dikeluarkan hanya karena boncengan dengan lawan jenis. Itu beratnya luar biasa. Artinya apa? Mahasiswa tuh loh banyak yang nggak terima. Kenapa? Karena di luar asrama teman-temannya ya boncengan cewek cowok ya biasa-biasa saja. Pertanyaan saya sederhana, boncengan lawan jenis yang bukan mahram itu benar atau salah kira-kira? Salah. Qulil haqqa walau kana murran. Tapi banyak orang, tapi biasa, betul nggak? Banyak orang membenarkan sesuatu yang biasa, padahal kita diminta untuk membiasakan yang benar. Mohon maaf nih, mungkin di kalangan mahasiswa ada mahasiswa, ya, anak muda habis maghrib ke masjid sholat jamaah, habis itu pengajian, habis itu sholat isya pulang. Itu buat teman-temannya itu aneh Pak. Tapi benar tidak? Benar. Justru yang nggak ke masjid itu yang tidak. Jangan. Yang kurang benar. Nanti kalau saya bilang nggak benar malah angel lagi kan begitu. Makanya saya sering katakan ke ibu-ibu, kalau punya anak laki-laki kok sholatnya di rumah, maka bilang alhamdulillah aku punya anak solehah, kan begitu.
Laki-laki ya sholatnya di masjid. Benar tidak? Itu yang benar. Sholat di rumah gimana Ustadz? Ya daripada nggak sholat. Tapi yang benar di masjid. Ini hadisnya. Jadi begini. Sholat jamaah itu hadisnya banyak. Yang paling masyhur adalah sholatul jamaah afdalu bisab'in wa isrina darajah. Lebih utama 27 derajat. Tapi suatu ketika Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat, seandainya saja, ini ada seandainya di depan, kalau memungkinkan saya ingin yang jadi imam sholat itu sahabat. Kenapa? Saya mau keliling kota Madinah, mau saya bakar rumah orang-orang yang gak ke masjid. Itu hadisnya sahih. Ya tapi ini kata Rasulullah seandainya. Jadi Rasulullah belum pernah tuh bakar rumah orang gara-gara gak ke masjid, belum. Tapi ini hadis sahih. Maka ada beberapa sahabat yang mengatakan laki-laki wajib ke masjid. Kenapa? Karena Rasulullah akan saya bakar rumah orang ya ke masjid. Itu ada hadisnya sahih. Ya, dan yang lain sebagainya. Ada lagi kisah sahabat buta, Bapak Ibu. Ini masyhur juga, hadisnya sahih. Buta cerita ke Rasulullah, ya Rasulullah saya buta, apakah saya wajib ke masjid? Boleh nggak saya sholat di rumah? Kata Rasulullah, apakah kamu mendengar azan? Iya, berangkat ke masjid. Jadi mohon maaf sahabat buta itu cerita ke Rasulullah, ya Rasulullah saya buta, kalau berjalan butuh penuntun, boleh nggak saya sholat di rumah? Apa kata Rasulullah? Apakah engkau mendengar suara azan? Bisa mendengar suara azan? Iya, berangkat ke masjid. Itu hadisnya juga sahih. Maka Bapak Ibu, ngaji itu salah satu motivasinya karena kita ingin membiasakan yang benar, bukan membenarkan sesuatu yang biasa. Maka Bapak Ibu, kita sekarang berada di akhir zaman yang ujiannya luar biasa, dan barang siapa yang menjaga keimanan dan ketakwaan di akhir zaman ini, maka pahalanya jauh lebih besar dibandingkan umat-umat sebelum kita. Mudah-mudahan yang sederhana ini bisa memberikan kita motivasi dan inspirasi agar kita lebih semangat dalam beribadah, dan mulai sekarang yuk kita tutup pintu setan. 1, pandangan yang tak terjaga. 2, banyak bicara. 3, banyak makan. 4, banyak bergaul. Kurang lebihnya mohon maaf. Boleh saya tutup dengan pantun? Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Mohon direspon Bu. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Makasih Bu, saya memang cakep. Jika ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.